Ngedabrus bersama Urip Bonus Channel. UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI. Sedulur Urip Bonus Channel dimanapun Anda berada yang kami cintai. Ketemu lagi bersama Kunge di Ngedabrus. Ngedabrus bersama Urip Bonus Channel. Dan kali ini saya berada di MKS 5 Simpang 5 Gumbul, Kediri. Nah, kalau kita sudah di Kediri, berarti kita membicarakan masalah Kediri. Apa yang menarik di Kediri terkait dengan pemilihan kepala daerah Kediri? Menarik sekali. Yuk kita ikuti. Namun sebelumnya, saya akan ingatkan bahwa tahun kemarin pilihan Bupati Kediri itu melawan Bumbung Kosong. Kayaknya dalam podcast nanti kayaknya sih grassroots tidak mengendaki Bumbung Kosong. Artinya ada dua lawannya atau tiga atau lebih. Lebih baik yuk bersama-sama kita menikmati bersama Urip Bonus Channel. Yes. Akan berbincang masalah peta politik Kabupaten Kediri. Oke. Ini ada di samping saya biasa teman saya ini Kang itu saya sendiri. Aku sih Kang Haji. Oh iya baik. Kari saya. Kunge bersama Kunge. Terus ini ada lagi tamu baru siapa? Ada bintang. Kenalan. Ini bintang tamu. Ini bintang tamu kita adalah Mas Bambang Iswahdi. Beliaunya ini ketua PWI Kediri. Jadi hati-hati loh ya. Hati ya. Kediri. Terus kok sampai ngundang ketua PBI itu harus ngomongnya apa ini? Kita hari ini konsisten, kita akan berbicara masalah politik untuk Kabupaten Kediri. Hari ini yang hangat itu adalah Kabupaten Kediri dalam Pilkada tahun 2024 ini terancam. Saya tahu, bahasa terancam ini bahasa nasional atau bahasa lokal ini? Terancam. Jadi terancam ini. Nah, ya, terancam wah ngori lagi. Jadi terancam terulang kembali bahwa Mas Dito ini melawan Bumbung Kosong. Oh, ini yang perlu kita bahas. Sebelum masuk terancam itu kita. Apinya terancam nak mangan apa segala kalau memang akankah Mas Dito akan melawan Bumbung Kosong, bintang tamu kita yang kebetulan ini Mas berkapasitas untuk bicara itu, pendapatnya bagaimana dulu? Bahwa ini kan kayak tidak apa-apa. Sedulur, sebaiknya kita dengarkan dulu fatwa dari Ketua PWI. Ayo Mas. Biasanya nyeluk Kang Beng. Namanya Bambang Iswahyudi, celukannya Kang Beng. Ini wong papat. Wong papat. Oh, papat. Biasanya yang papat. Muga-muga yang ngono. Si tahu gantine yang maksudmu. Ya moga Pak Beng. Kang Beng. Jadi matur suwun, kita diundang di proses dari teman-teman media. Proses untuk datang ke sini pun berliku-liku. Memang jalannya macet. Jalannya macet dan pampatan. Oh iya. Ya berliku-liku ya. Ketua PWI lucu ya. Terus. Intinya begini. 2024 ini perlu ada partisipasi masyarakat, profesi yang lain, terutama wartawan, ini untuk menyikapi isu yang berkembang seperti disampaikan di awal tadi, bahwa apakah pemilihan pilkada di Kabupaten Kediri incumbent akan melawan Bumbung Kosong seperti tahun yang lalu. Ngedabrus bersama Urip Bonus Channel. Kalau menurut kamu dari analisa yang sudah kita coba telah, ada dua perbedaan iklim yang berbeda. Ya. Yang pertama dulu memang iklimnya pada waktu itu memang poros untuk PDIP cukup kuat, baik pilkada maupun
pemilihan presiden cukup kuat, yang menjadikan bahwa unsur yang ada di sini mau tidak mau penunjukan secara langsung oleh ketua umum. Ketua umum masing-masing partai. Masing-masing dipanggil oleh ketua umum, dan pada itu yang berkuasa adalah PDIP, baik di legislatif maupun di yudikatif. Yang mengakibatkan unsur di bawah pun, legislatif di bawah akhirnya mengikuti. Dan ketua umum dipanggil pada waktu itu mau tidak mau harus memilih itu untuk unsurnya. Detik-detik terakhir yaitu almarhum dari P3 itu baru terakhir waktu itu. Topik ya. Topik pada waktu itu baru mendekati bahwa P3 juga bergabung. Itu pun detik-detik terakhir. Bagaimana dengan sekarang? Sekarang perkembangannya cukup berbeda. Karena apa? Mas Dito sudah melakukan kegiatan sebagai kepala daerah. Secara otomatis kegiatan apapun sudah bisa dianalisa, dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Ya, betul. Walaupun dari survei menunjukkan memang 88% ya, tinggi ya. Tinggi. Ada kepuasan apa yang disampaikan oleh Mas Dito untuk Kediri, Kabupaten Kediri itu sudah bagi masyarakat Kabupaten Kediri sudah kuat untuk mencalonkan lagi. Nah, apakah berarti muncul bumbu kosong lagi? Menurut hemat kami, analisa kami, tidak. Ini analisa saya. Boleh jawab enggak? Silakan. Iya. Kenapa begitu? Pertanyaan karena gitu. Sebelum pilkada ada pemilihan presiden. Hampir seluruh Indonesia, bahkan termasuk di Kabupaten Kediri, kita fokus di Kabupaten Kediri terutama. Di luar dugaan, yang diusung untuk PDIP di Kediri kalah telak. Dengan Presiden 02. Oh iya, porosnya Gerindra dan kawan-kawan. Nah, ini yang merupakan secara otomatis akan menjadi perubahan dogma yang ada di bawah juga. Walaupun PDIP saat ini sudah menduduki kursi 13 kursi yang 10 sudah layak untuk mencalonkan diri sendiri. Nah, anggaplah Mas Dito akan layak. Dan kita yakin poros yang kedua yang kemarin mengusung Prabowo dan Prabowo berpengaruh ke bawah. Jadi itu pasti seperti PAN, mungkin juga nanti mungkin juga nanti PKB atau mungkin Golkar. Kemungkinan juga mereka sama berani mengusung calon lain. Hanya saat ini adalah siapanya yang saat ini belum diusung. Persoalannya seperti itu. Nyatanya ketika PDIP membuka pendaftaran, Nasdem membuka pendaftaran, belum ada itu calon yang masuk. Hanya mengambil formulir saja. Tapi kemungkinan kalau detik-detik akhir tidak ada yang mengambil, Mas Dito ya bisa sendirian nanti. Seperti yang sudah. Iya Kang Haji menurutmu? Lah kalau menurut saya ya seperti yang kita serukan tadi. Anti bumbung. Ya, artinya forum kita tadi, forum teman-teman wartawan yang melakukan diskusi yang tematik tadi sudah jelas bahwa dari kalangan jurnalis sendiri kan bisa merekomendasikan bahwa bisa merekomendasikan, artinya merekomendasikan sesuai dengan profesi kita, artinya mendorong merekomendasi, artinya merekomendasi di sini bukan merekomendasi seperti yang disampaikan yang diberikan oleh partai politik, bukan, tapi merekomendasi bahwa suara kita ini adalah kalangan jurnalis ini mendorong bahwa untuk Kabupaten Kediri janganlah kita terulang lagi untuk bumbung kosong ya, karena itu sangat masyarakat sendiri juga mau bagaimanapun juga merasa gelo. Tapi gini, tadi salah satu peserta diskusi, apapun yang kita lakukan, misalkan mengajukan calon-calon, semuanya keputusan ada di pusat. Tetap di pusat, di partai. Sebentar, ganti aku. Ya, ini pilkada, berbeda sistemnya dengan pilpres. Jadi kalau pilpres itu garis komando, bro. Ya. Tapi kalau pilkada berbeda. Tapi tetap mengacu pada pusat juga. Hanya perbedaannya, ini dominan ke arus bawah. Jadi kalau di daerah-daerah itu sudah sepakat, misalnya sing mau ojo ngantek satu suara, satu calon. Nah, ini ada baiknya. Karena apa? Tidak mengulang pada masa yang lalu, yang notabene hasilnya seperti yang kita rasakan. Yang meskipun perasaannya ini sudah 88%
persen, Mas Dito. Tapi itu kan positifnya. Sedang negatifnya gini, di era konstitusi dan demokrasi yang sedang akan berkembang ini, jadi berkembang, tapi karena ada MK 90 tidak berkembang lagi. Mana ya? Iya orang. Aku diem ya. Ya diam. Ya, saya tutup. Makanya, kalau menurut hemat saya setuju grassroots yang suka tidak memilih bumbung kosong. Artinya, satu, ya ben gak ngulangi sing wis lawas. Kedua, biar ada dinamisasi ini berjalan. Jadi demokrasi itu benar-benar melakukan, gak monoton. Berarti gimana Mas Bapak? Ya. Kalau seperti Akan itu timbul pertanyaan. akan Betul wartawan lagi, betul wartawan ya. Pertanyaan. Nah, untuk agar tidak terjadi partai bumbung kosong, itu bagaimana? Kan itu akhirnya Ini adalah partisipasi masyarakat ini adalah Kompak itu nih, kompak. Kedua, Anda semuanya adalah berprofesi sebagai seorang jurnalis. Artinya apa? Sesuai undang-undang pers, sebagai jurnalis. Orang bela ya. Salah satunya adalah memberikan edukasi. Ya itu, kemarin kita hanya memberikan edukasi. Informasi, contoh. Kalau naik bumbu kosong itu bagaimana? Ya naik bumbu kosong piye, kalau anak ya apa? Kan itu. Salah satu kewajiban dana untuk bumbu kosong itu kan nggak ada, tidak sama dengan calon secara otomatis. Bagaimana kalau bumbu kosong arep iki coblosan aku ya ora ono, karena nggak ada timnya kosong. Itu kan hak demokrasinya kan hilang akhirnya. Ini yang perlu salah satu yang perlu disampaikan pada masyarakat. Betul sekali Pak Bro. Meskipun bumbung kosong pun tidak mempengaruhi sah tidaknya masih sah, tetapi mengurangi asas demokrasi. Salah satunya hak dan kewajibannya itu. Cuman gini loh, itu betul, teori betul. Ada satu fakta yang tidak bisa kita hindari. Upomo ya, awal dhewe ngwengkel duwe jagoneh ya. Tapi kenyataannya pendaftarannya gini sewani saiki. Iya, begini. Berarti kan yo berarti politik handal. Yuk. Gini, meskipun gagal tapi tetap masih belum berhasil. Iya. Jadi begini, sebenarnya di luar ini sebenarnya kalau berani dan tidak itu saya yakin hari ini sudah ada yang berani. Satu, terbukti nanti malam itu ada salah satu calon yang mengembalikan formulir pendaftaran. Tapi informasinya Mas Dito itu yang ada satu lagi. Nah, saya jere Dening ya, Mas Dening. Ya itu termasuk itu. Oh itu ya. Kembalian juga. Karena apa? Kembali kepada garis partai. Tetap itu nanti koalisi besar itu akan turun ke bawah. Iya, betul. Dan itu kalau betul-betul terjadi sampai bawah nih Kediri betulan, ini dinamika yang luar biasa. Karena apa? Otomatis Mas Dito ini diusung sendiri oleh PDI. Dari kelompoknya Prabowo, ojo salah. Dari kelompoknya Prabowo itu nanti juga akan, iya betul, itu nanti juga akan mengusung sendiri. Secara otomatis dari kelompoknya Perubahan dia akan yang berkoalisi dengan PKB, Nasdem dan PKS. Tentu saya yakinnya wis muntuk-muntuk cukup 10 ya. Cukup lebih dari cukup. PKB 9. Waduh. PKB 9, PKB 9, coba. Oke, Pak, ini tokoh kita. PKB 9, PKS 2 sekarang ya. Iklan. Oh, iklan lewat. Ini tadi natural. Manajer Adi ya, manajer Adi. Kok iso lolos. Ditinggal lewat. Oke. Terus PKB 9. PKB 9. Terus PKS 2 sekarang yang jadi anu kan 1. Oh iya. Yang jadi patokan sekarang itu yang sekarang. PKB sama PKS sudah bisa. Lebih sama Nasdem 2 ya. Nasdem 3. 4. Nasdem 4, PKB 9 tambah PKS 1. Oh, masuk sudah. Kuwi kalkulasi politik ya. Akan tetapi terkait dengan 4 isinitas tadi lebih bingung ya. Terus lebih ya. Tapi begini, kalau soal isi tas hari ini yang masuk itu ya dari ini si Sopo tokoh yang banner-bannernya sudah ada di itu Mas Denny. Saya itu Pak Ketua PW guys ngomong lagi. Bener gak ngomong loh. Jadi kayak pertanyaan gue lah deh. Gak jadi pertanyaan. Nyokrok koncone. Nah, seperti ini saya yakin ya. Mas Denny ini akan all out tetap maju. Karena apa? Jangan Mas Denny toh.
Dr. Sukma Sahadewa, ada Mas Kusnul Ari, Mas Kusnul Ari. Saya yakin gini, Mungkin Pak Ketua PWI sendiri. Siapa tahu, Independen ya. kalau besok apa ya? Oke. Tadi kok terus kok boleh salah. Artinya begini, untuk menduduki calon itu kan harus ada kursinya. ya. Kursi sudah jelas. Dari ada dengan ada Koalisi kemarin tadi. Pilpres itu akan merombak garis. Ya. Ada 2. Nah, di sini sebenarnya peluang-peluang teman-teman yang menginginkan untuk menjadi calon kepala daerah itu harus apa? Harus pintar-pintar memandang. Ya, siapapun dia membuka ya masukin aja. Ya, saya yakin nanti ada koalisi yang hampir sama dengan Pilpres. Oh, iya. Ini analisa saya. Kenapa? Faktor tadi. Karena PDIP sudah merasa bahwa jenis bisa mencalonkan diri. Sementara PKB yang lain harus berangkulan. Mungkin saat ini PDIP adalah melemahkan positif maksudnya. Artinya apa? Saya harus menggandeng sebuah partai yang kursinya banyak tetapi mengurangi lawan saya. Tempat PKB saya ambil. PKB misalkan, diambil. Berarti kan mengurangi. 9 kan mengurangi Amin. Ya, mungkin mengurangi satu lagi partai mana mungkin PKS atau yang mana kita luar biasa diskusi kita ya. Itu yang paling penting. Ini makanya kita harapkan, jadi ini kan para petinggi partai diharapkan juga tidak bermain di sini. Ya. Karena politik tidak lepas dari sesuatu unsur-unsur yang masalah-masalah itu. Selain kepentingan yang utama. Semua dilakukan demi tercapainya tujuannya itu. Tapi memang ya di atas kertas Mas Dito memang tiada lawan. Ya. Untuk saat ini loh ya. Kalau misalkan partai politik yang sampai sebutkan tadi berani mengambil sikap, itulah mungkin ada lawan. Tapi ya semoga aja Kediri Kabupaten tetap aman sentosa. Saya berpikirnya begini, semoga saja berdoa semoga partai-partai ini yang kemarin ada garis lurus yang koalisi pusat itu tetap konsisten, tetap istiqomah untuk mempertahankan itu. Ya ini betul. Iya, karena apa? Kalau tidak seperti itu ya nanti kembalinya akan diusung satu lawan bumbung kosong lagi. Karena apa begini? Ini ada bocoran bahwa ini sebenarnya kunci hari ini adalah partai politik yang berada di PKS. PKS itu yang melamar untuk menarik jadi anggota fraksi banyak, hampir semuanya. Tarik Pak. Tapi ini untungnya si PKS ini tetap konsisten, tidak mau ditarik-tarik, gitu. Sementara konsisten pada Nasdem. Nah, ingat ini kan embrio embrio seperti ini. Kalau ini nanti sampai umpamanya seperti yang dikatakan Kang Beng tadi bahwa PKB umpamanya bisa ditarik Mas Dito. Entek pisan. Iya. Loh bisa loh. Entek. Apalagi betul itu betul. Balene. Kuwi ditutuk ning kowe aja ngeyel. Balene ya. Jadi PKS itu saya salut sejak awal. Karena apa? Garis lurus loh. Oh iya. Toko ndukur, toko Jakarta, toko pusat ngono iki PKS satu suara terus. Partainya satu pintu. Jadi ini daerah mungkin dogmanya dari sana harus sesuai dengan rumahnya. Pak Beng. Terakhir Pak Beng, ayo. Jenengan bisa memberikan Pak Beng toh, Kang Beng. Iya. Aku mau nih Pak ya. Pak nego. Ya untuk kalah ya. Kita harapkan adalah pesta demokrasi itu adalah pesta kepentingan bersama. Ya, walaupun berbeda tapi punya satu tujuan untuk membangun. Itu yang pertama itu. Yang kedua, siapapun yang akan naik, intinya semakin banyak siapa yang naik, berarti semakin banyak pilihan untuk memilih. Jadi banyak pilihan. Oh, ini kelemahannya di sini. Oh, ini kekuatannya di sini. Nah, masyarakat akan paham. Yang kedua, kalau kita tidak pakai bumbung. Ya, pilihan-pilihan itu. Nah, kita harapkan konsekuensi dari partai itu pun sesuai dengan pemikiran masyarakat saat ini. Bukan kepentingan yang untuk 5 tahun ke datang untuk mereka sendiri, tidak, tapi kepentingan kebersamaan untuk pembangunan masyarakat Kediri, khususnya di Kabupaten Kediri. Pertanyaan apakah yang kemarin gagal? Tidak, bukan masalah itu, tetapi ini ada asas demokrasi yang menunjukkan bahwa
di Kediri itu banyak pemimpin-pemimpin yang layak untuk tampil. Iya. Itu. Jadi aja monoton itu apa enggak? Tapi memang untuk periode Mas Dito kan masih 1 kali. Itu memang layak untuk diteruskan. Nek Mas Dito ini gak monoton bro, penuh variasi. Artinya prosesnya nih loh. Prosesnya itu. Prosesnya ini, prosesnya jangan monoton. Silakan sih, jadi sopo aja sebentar. Nah silakan. Harus ada lawan lah. Oke Mas Bambang. Ada lawan bukan berarti menantang. Nah, bukan menantang. demi demokrasi tadi. Demokrasinya Tapi biar dinamika politik ini berkembang itu loh. Ini kabupaten, Mas Beng, Kang Beng. Nanti kalau di kota kita ngobrol Next time itu, next time. Oke. Sing duwe jago ini. Sebenarnya malah paratif untuk keseimbangan di dalam peperangan ya di kota itu lebih seimbang. Oh iya. Tapi ini kuncinya satu. Setelah ini nanti kita ngobrol lain. Oke. Oke, kawan. Iya. Kita podcast hari ini untuk Pledoi TV kita akhiri sekian dulu. Ini bersama Kang Beng, Bunge, sama Kang Ito dan saya Kang Haji. Nanti next time kita akan berbincang lagi tentang dinamika politik. Kalau hari ini saat ini di Kabupaten Kediri, next time kita akan mencoba mengupas tentang perkembangan politik yang ada di Kota Kediri. Jangan lupa, saya Pledoi TV. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pledoi TV. Stop. Wes, tak ganti. Kita edit ya, tenangnya. Baik, sedulur urip bonus channel dimanapun Anda berada yang kami cintai. Ini tadi membincangnya para penggede yang ada di daerah Kediri. Jadi mungkin buat acuan bisa, acuannya wong guyonan ya so, tapi recommended banget karena apa? Terstruktur masif dan apa? Struktur masif dan apa? Apa sih itu? TSM itu. Terstruktur, sistematis dan masif. Ngapal TSM itu? Saya masih bersama rekan saya yang paling ganteng desa Kediri. Kang itu. Ayo apa kue sing ganteng dewe? Tutu. Itu saya kok. Oh sing nom dewe. Nom bisa lah. Ayo. Kang Haji. Ayo ganti kamu. Kang itu. Ayo Kang Beng. Saya Kang Beng. Bersama aku masih di Urip Bonus Channel. Salam, jangan lupa bahagia. Salam. Oke. Wes. UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI. Yeah.